Israel terus-menerus mendapat berondong serangan rudal agresif dari Iran. Akibatnya, sejumlah bangunan penting di Tel Aviv hancur lebur layaknya kota mati yang tak berpenghuni. Gak terima diserang terus-menerus, Israel melayangkan serangan cyber balasan ke Iran. Namun negeri Zionis justru mendapatkan kecaman keras dari Vladimir Putin dan Xi Jinping. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Sirine peringatan terus berbunyi di Israel. Israel terus dibayangi ancaman bahaya dalam peperangan melawan Iran. Pasalnya, negeri Zionis terus digempur habis-habisan oleh militer Teheran. Terbaru, rezim Benjamin Netanyahu diberondong 9 kali dalam kurun waktu 24 jam. Akibatnya, jutaan warga Israel langsung cemas sejadi-jadinya. Hal ini dikarenakan sirine keamanan yang terus melengking tanpa pernah berhenti. Sistem negeri Zionis ini terus mendeteksi bahaya rudal Iran yang melintasi langit sepanjang waktu. Kawasan utara Israel jadi wilayah yang paling sering mendengar sirine keamanan. Gak heran titik ini memang salah satu target utama Iran karena dihuni kamp militer Biranit dan kota pelabuhan Haifa. Munculnya roket siluman Iran. Situasi di Israel makin gawat karena Iran mulai mengeluarkan senjata canggihnya. Sebelumnya, negeri Paramullah menggunakan rudal biasa untuk mengelabui militer negeri susu. Namun, Iran tiba-tiba mengubah strateginya dengan meluncurkan rudal canggih. Buktinya, bumi Persia tiba-tiba memuntahkan roket balistik. Iran juga sempat meluncurkan rudal hipersonik bertipe Fatah 1 yang memiliki jarak tempur 2.000 km. Roket ini sukses merobek pertahanan Iron Dome dan menghujam Tel Aviv. Di lain sisi, negeri Paramullah terus menerbangkan drone agar pertahanan Israel makin rontok. Ratusan warga Eropa lari dari Israel. Huru-hara di Israel yang kian berkecamuk memicu kekhawatiran dari para penduduk. Tak terkecuali para pelancong asal Eropa yang kapok menetap di negeri Zionis. Alasannya karena wilayah tersebut sudah nggak aman dan bisa mengancam keselamatan. Alhasil ratusan warga memutuskan angkat kaki dari Israel menggunakan pesawat. Parahnya negeri susu tak bisa bertanggung jawab karena lalu lintas udara mati total. Akhirnya negara asal benua biru perlu bertindak sendiri untuk menyelamatkan warganya. Sebut saja Jerman yang memilih untuk menyewa pesawat komersil dari Yordania. Hal serupa juga dilakukan pemerintah Yunani yang menjemput warganya di Mesir. AS tutup kedubesnya demi selamatkan diri. Tak cuma penduduk Eropa, pemerintah Amerika Serikat juga trauma menetap di Israel. Negara adidaya tersebut takut dengan negeri Zionis yang tak sanggup memberi rasa aman. Alhasil, Pak Mansa memutuskan untuk menutup kantor kedubesnya di Tel Aviv. Bahkan kantor tersebut sudah mengalami kerusakan parah karena diterjang rudal Iran. Melihat negeri Zionis yang gak sigap melindungi pejabatnya, Donald Trump langsung naik pitam. Sampai-sampai Presiden ke-47 AS ini mempertimbangkan untuk ikut perang dengan Iran. Saya mungkin melakukannya, saya mungkin tidak melakukannya. Maksud saya, tidak seorang pun tahu yang akan saya lakukan, ujar Trump. Gangguan jiwa di Israel melonjak 350%. Sikap pemerintah Israel yang gak becus menangani perang juga berakibat fatal untuk masyarakat. Pasalnya, warga negeri susu tiba-tiba kompak merasakan gangguan kejiwaan. Dilansir dari surat kabar Maarif, jumlahnya mengalami peningkatan sebesar 350%. Usut punya usut, mereka mengalami trauma psikologis akibat perang yang tak kunjung usai. Pada akhirnya, hal ini juga berimbas kepada Pusat Asosiasi Trauma Israel. Badan tersebut terus direpotkan dengan ribuan laporan via telepon tentang gejala-gejala kejiwaan setiap harinya. Kabarnya orang-orang mengeluhkan kepanikan, gemetar, detak jantung meningkat, hingga kecemasan ekstrim. Dapatkan harga promo sneakers keren dari Hibzo cuma 100 ribuan aja. Buruan check out pakai link di bawah ini. Serangan balik Israel gunakan hacker. Peperangan yang makin kacau makin mendekatkan Israel pada kekalahan. Negeri Zionis yang terus tersudut akhirnya coba melawan balik dengan serangan cyber. Namun rezim Benjamin Netanyahu malah menggunakan jasa peretas, yakni Gojenske Daranda. Kelompok hacker ini diketahui memang pro dengan kebijakan Israel.
Dalam aksinya kali ini, para peretas membobol bank sepah milik pemerintah Iran. Akibatnya, layanan perbankan sempat lumpuh total dan para nasabah tak bisa mengakses rekeningnya. Rupanya, bank tersebut merupakan sumber pendanaan utama untuk militer negeri para mullah. Selain itu, para hacker juga mencuri uang senilai 1,2 triliun rupiah dari bursa kripto Iran, yakni Nobitex. Israel merengek bantuan ke Amerika Serikat. Kekalahan telak atas Iran membuat Israel kena mental dan malu bukan main. Negeri Zionis berupaya mencari berbagai cara agar terlihat unggul dibanding negeri para mullah. Buktinya Benjamin Netanyahu terus-terusan merengek meminta bantuan Amerika Serikat. Politikus 75 tahun ini tak kuasa menahan aib dipecundangi militer Iran 24 jam non-stop. Alhasil Donald Trump ikut panik karena sekutu setianya diserang musuh bebuyutan. Trump bahkan tanpa ragu langsung mengirim pesawat canggih untuk membantu Israel. Paman Sam dikabarkan menurunkan jet tempur F-22 untuk membantu negeri Zionis. Selain itu, sejumlah pesawat pengisi bahan bakar seperti KC-135 juga ikut dikerahkan militer Amerika. Israel malah kehilangan ratusan juta dolar. Wajar jika Israel panik karena terus dihantam Iran 24 jam non-stop. Bagaimana tidak, ekonomi negeri susu terancam ambruk karena menanggung kerugian luar biasa. Pasalnya, sejumlah infrastruktur di Tel Aviv rusak parah akibat disengat rudal Iran. Negeri Zionis juga terpaksa mengalami kerugian berkisar 277 juta dolar atau setara 4,5 triliun rupiah. Kerugian ini bisa meningkat tajam karena Israel juga membantu korban yang terdampak serangan. Pasalnya, negeri susu memberi ongkos sebesar 2,3 juta rupiah per kepala keluarga. Keuangan Israel makin membengkak karena Iron Dome-nya bekerja tanpa lelah. Sebagai informasi, biaya operasional sistem pertahanan udara negeri susu menelan hingga 4,6 triliun rupiah per hari. Kemarahan Rusia-Cina sebut Israel penjahat perang. Israel semakin kacau karena Iran mendapat dukungan dari negara sekutunya. Baru-baru ini Rusia mengecam serangan negeri susu karena dianggap tak masuk akal. Saya yakin bahwa pengendalian diri dan akal sehat harus ditunjukkan pertama dan terutama oleh Israel, tegas Sergei Ryabkov selaku Wakil Menteri Luar Negeri Rusia. Sementara itu, Cina dirumorkan memberikan bantuan ke Iran melalui jalur udara. Pasalnya, The Telegraph melaporkan negeri Panda mengirimkan pesawat kargo berisi senjata ke Teheran. Isu bantuan Cina makin berembus kencang karena mendesak rakyatnya segera pergi dari Israel. Iran buat Amerika Serikat merugi besar. Bantuan dari negara-negara sekutu membuat Iran semakin berani menantang Israel. Bagaimana tidak, posisi negeri para mullah makin kuat karena didukung seluruh dunia. Ditambah Ayatollah Ali Khamenei juga menegaskan Iran tak takut dengan ancaman Amerika. Menurut Khamenei, Paman Sam justru akan merugi karena berupaya melawan Iran. Apalagi negeri Persia terkenal punya mental baja dan pantang menyerah. Iran tak akan menyerah meski diserang siapa saja. Inilah cara berpikir bangsa Iran, dan inilah jiwa yang muncul di dalam rakyat Iran, tulis Khamenei di X. Dapatkan kaos polos kece dari Unfollow dengan berbagai varian warna hanya dengan 40.000. Cek link di bawah ini ya. Jadi begitulah cerita menegangkan dari konflik Iran dan Israel. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?